Halo teman-teman, oke di video kali ini kita bakalan langsung terjun sebagai penyuluh. Saya bakalan terjun penyuluh di desa apa ya, lupa saya teman-teman. Oh, desa seberang kayaknya. Oh bukan, desa Jekuning. Nah di sini saya akan kasih pencerahan kepada para petani pisang. Katanya mereka ada kendala terhadap entah itu hama penyakit ataupun dan sebagainya. Oke, kita langsung let's go ke lapangannya. Ayo teman-teman. Leading every dance, feeling every touch. Oke teman-teman, kita melihat ada di sana apa kebun pisang. Kita bakal langsung terjun ke lapangan dari sini. Trust in me, we're invincible. Don't you see, we're invincible. Halo, assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, kita rupanya deng. Lama jumpa deng. Aduh. Jadi gimana kabar deng? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kita sudah ketemu langsung sama petani teman-teman. Ini adalah kebun pisangnya. Oke, jadi saya datang ke sini bapak ya. Itu mau ada laporan gitu dari pihak siapa kemarin. Katanya di desa sini tuh kebun pisangnya itu terkendala gitu, terserang begini-begini. Jadi saya datang sini kasih pencerahan gitu, apa sih yang harus dilakukan kepada pisang-pisang begini gitu pak. Nah di sini Pak, saya mau tanya ini Pak. Iya, Untuk tanaman pisang saya ini Pak, kan rata-rata daunnya ini dia itu sobek-sobek daunnya itu Pak. iya. Nah, cara untuk mengatasinya itu seperti apa Pak? Sebelumnya siapa namanya dulu pak? Kan nama saya Sarkodes. Nah, biasa dipanggil Como. Para teman-teman saya, teman-teman petani biasa panggil Como gitu. Ya Pak. Ya ini teman saya teman-temannya dari seorang petani. Jadi apa namanya, kebetulan gitu ketemu di kebun. Saya juga nggak tahu ini kebunnya. Oke, jadi bagaimana tadi pak, katanya daun ini sobek-sobek ya? Iya. Oke, jadi salah satu penyebab daun pisang itu sobek-sobek itu karena ini kecil teman-teman. Itu karena ada ulat kepompong seperti ini. Nah, bagaimana cara mengendalikan ulat kepompong seperti itu? Jadi caranya itu kita menggunakan tombak. Pasti bapak punya tombak toh? Ya, Untuk, punya. kita gunakan tombak kalau misalnya dia tinggi. Dan kalau untuk rendah seperti ini kita bisa mencabutnya langsung karena ini salah satu penyebab daun itu berlubang-lubang pak. Iya. Daun itu berlubang-lubang karena dia memakan daun pisang begitu pak. Nah selain itu di sini bapak saya dengar terserang monyet juga katanya ya. Iya Pak, kalau sudah ada buah itu biasa ada yang ganggu buahnya itu Pak, ya seperti monyet. Ini begini bapak ya, untuk mengandalkan hama seperti monyet itu kita bisa mengandalkan dengan suara bunyi-bunyian bising pak ya, entah itu suara pukulan atau bisa juga menggunakan apa, bapak pernah kan gunakan karbit itu? Yang Iya. di simulator itu yang mainan kita waktu kecil gitu. Iya pernah Pak. Itu bisa digunakan suara leduman, orang biasa sebut leduman. Leduman seperti itu tujuannya untuk mengusir monyet. Iya Pak. Karena monyet itu sangat takut gitu kalau misalnya ada suara-suara bising. Nah kalau misalnya itu kan terlalu ribet pak, apa buat segala macam apa namanya, rangkanya, tempatnya. Nah kalau misalnya mau bapak beli mercun itu, nah ada mercun yang kecil tuh nah kan. Nah beli khusus untuk apa namanya, kebun pisang bapak ini. Jadi kalau misalnya bapak datang nih kan, datang ke kebun pisang, lihat monyet di sana, nggak usah bapak diam-diam aja. Nah bapak lemparkan mercun gitu di dekatnya, kalau enggak bunyikan aja, mereka tuh pasti kabur dan lari ketakutan. Mungkin beberapa waktu ke depan tuh mungkin agak takut sudah gitu dia datang karena suara bising seperti itu pak. Ya, nanti saya usahakan. Iya melakukan seperti itu. Nah di sini Pak, ini kayak daunnya ini kan Pak, ini ada kayak karat ini begini ya Pak, berubah warna, itu ada yang kuning gitu. Itu disebabkan kenapa itu ya Pak? Oke begini, Cara pengendaliannya itu seperti apa? tanaman pisang itu pada umumnya yang kuning-kuning begini itu ditandakan dengan tanaman pisang yang sudah tua pak ya. Jadi cara kendalikannya ya pakai tadi itu tombak. Iya, kalau sudah potong misalnya daunnya ya Pak? iya ditombak, karena itu tidak mempengaruhi apapun, itu ditandakan dengan daun tersebut sudah tua. Nah tapi
saya sarankan sih jangan pak, karena apa namanya, kita tuh kan petani tradisional gitu, kita teban pisang kan, kalau misalnya dia tidak jatuh kita tuh gunakan yang begini pak ya biasanya kan, Iya. kita gunakan gini kan, baru Iya. kita tarik dia. Jadi buka aja yang apa namanya, yang menurut bapak bisa dibuka. Kalau misalnya itu sana tuh apa yang ada karatnya kan, Iya, tapi Pak. dia agak berkeriting-keriting kan, itu bisa terjadi serangan hama seperti kepompong tadi. Jadi salah satu solusinya ya kita cara itu pak, apa, tombak ya. Oh iya Pak. Ya seperti itu pak. Nah, untuk kanunya Pak, kalau misalnya biar cepat berbuah itu Pak, ya bagaimana caranya Pak? Kan ini sudah lama pohon pisang saya ini belum ada buahnya. Biar supaya cepat berbuah itu kayak apa Pak? Oke, Gimana jadi solusinya lebih bagusnya? salah satu solusi agar cepat berbuah itu kita menggunakan yang namanya pupuk, karena pisang sebetulnya ini itu tidak terlalu bergantung sama pupuk, tapi saya sarankan gunakanlah pupuk pak, supaya apa, supaya itu menghambat tanaman ini cepat berbuah. Oh iya. Karena ada pupuknya tadi, kayak istilahnya dia itu pendorong tuh pak ya, bagi tanaman pisang ini. Jadi saya sarankan biasanya tuh di kelompok-kelompok tani tuh ada tuh pak pembagian kayaknya kelompok tani yang dekat rumah, di bagian dekat kantor desa itu ada biasanya pak pembagian Oh iya Pak, ada memang yang biasanya biasa di merek kelompok. urea tuh pak ya. Iya, Iya itu ada biasa pembagian dari pemerintah. Bapak bisa langsung aja minta ke situ, katanya apa namanya, untuk kebun pisang saya gitu, karena di dalam pupuk NPK itu ada kandungan apa nama yang dapat mempercepat bunga. Oh iya Pak, baik. Begitu sistemnya. Jadi untuk mempercepat ya salah satunya pupuk pak, pupuk NPK. Jadi seperti itu pak. Jadi kendalanya apa lagi pak, karena salah satu kendala yang paling besar saya dengar itu kan yang sampai di telinga saya itu katanya monyet gitu. Jadi Ya, monyet itulah, sama kepompong gitu. Ya. Jadi saya ya berpartisipasi lah. Nah sama gini pak, mungkin saya tuh melihat gitu para petani pisang itu berfokus gitu, habis mereka panen mereka jual ke pengepul. Jadi bapak juga begitu ya? Ya begitu Pak. Nah itu untuk buahnya itu bagusnya diapakan itu Jadi Pak? pisang sendiri itu bisa dijadikan berbagai macam pak. Nah bisa dijadikan tepung, Oh ada ya, gitu. bisa dijadikan tepung. Oh iya Pak. Terus tuh bisa jadikan keripik, ada tuh kan pak keripik pisang Ya itu. biasa saya temukan di Itu bisa tuh pak, bapak buat keripik pisang baru dijual tuh kan ke masyarakat. Itu banyak peminatnya pak. Bisa jadi tuh, jangan langsung dijual ke pengepul pak. Jadi istilahnya itu ada 50-50 lah. Bapak jual ke pengepul 50%, terus 50%-nya bapak olah sendiri lah. Jadi karena bapak yang olah sendiri, istilahnya bisa dibilang penghasilan lebih gitu pak. Jadi untuk alat yang bapak pakai ini cuma tombak pak ya? Tombak sama palu biasanya Pak. Itu ada dua itu. Oh ya, sama begini pak, aku sarankan kan, pisang ini yang misalnya ada yang sudah berbuah gitu nih. Iya. Nah biasanya itu kan sebelum pisang itu bakalan berubah jadi jantung dulu kan. Iya Pak. Nah nanti bakalan berubah jadi pisang kecil. Nah pisang yang kecil itu saya sarankan itu bapak bungkus gitu. Oh dibungkus Pak. Iya dibungkus. Salah Oh, satu iya. solusinya dibungkus itu ya untuk menghindari yang namanya hama burung pak ya, karena burung itu salah satu hama juga. Jadi dibungkus pak pakai plastik, dibungkus pakai plastik tuh kan, supaya burung tuh enggak makan. Oh, baik, Jadi Pak. begitu pak. Iya. Jadi hasil produksi bapak itu tidak berkurang. Jadi buahnya itu kan tiap tandan tuh bagus semua, tidak ada yang rusak. Jadi begitu Nanti pak. saya lakukan seperti itu Pak. Iya. Jadi apalagi pak yang kendala lain? Oh mungkin gitu saja ya Pak. Oh iya sama ini daun-daunnya ini kan bisa juga pak diolah sebenarnya. Daunnya itu Iya bisa. dijadikan untuk jamu. Salah satunya ya bisa dijual juga sebenarnya kalau untuk masa lebih bagusnya kayak masa sekarang nih mau dekat hari raya kan. Biasanya itu orang tuh pak cari daun pisang pak. Nah karena ini daun pisangnya lebat, apalagi yang bagus-bagus nih pak. Nah biasanya orang itu gunakan yang begini pak ya, yang gini. Nah yang di bagian pucuk ini sama yang kayak gini pak, yang agak tua. Biasanya orang bikin buras tuh pak ya. Oh bikin bungkus buras itu ya? Iya biasanya iya, orang cari tuh pak, orang-orang kota tuh biasanya cari pak. Jadi saya sarankan jual ke kota pak. Apalagi apa namanya, bukan cuma bikin buras gitu, sedangkan
biasanya tuh bisa dibikin bungkusan kue. Ada tuh biasanya kue-kue tradisional tuh kayak barongko tuh Pak. Bapak pernah makan barongko Pak? Oh pernah Pak. Iya, itu dari Yang daun dari pisang. orang Bugis Iya. yang Borongko itu Pak. Iya, daunnya dari daun pisang tuh bungkusnya. Itu bisa Bapak jual itu. Oh Emang iya Pak. itulah pisang ini bukan cuman buahnya Pak ya, daunnya juga bisa dijual. Nah, selain itu bukan cuman buahnya aja Pak, bukan cuman daunnya, batangnya pun bisa dijual Pak. Dijadikan seperti apa Nah, batangnya? batangnya ini itu dicari sama orang-orang para peternak sapi Pak. Oh, Jadi jadi anu ya, jadi bahan pakan. iya, bahan pakan Oh. sapi. Jadi bisa dibilang eh, apa Bapak sebagai petani pisang ini sangat beruntung Pak, bisa saya bilang, karena kalau misalnya dimaksimalkan semuanya, entah itu dari batang, daun, buahnya, itu bisa menghasilkan uang semua Pak. Oh, iya, Pak. Iya, mungkin para peternak sapi itu mungkin Bapak bisa menawari gitu pisang-pisang yang sudah apa menurut Bapak, ini ada buahnya nih, oh Iya, ini Pak. begini Iya, nih. Pak. Tebang terus tuh kasih jual ke peternak, ke peternakan, dibeli tuh Pak untuk peternak pakan, karena pohon pisang ini bagus gitu khasiatnya untuk pakan. Oh, iya, baik Pak. Setelah itu apa lagi Pak? Oh iya, pisang Bapak ambil bibit pisangnya dari mana Pak? Biasanya saya Pak, kalau misalnya saya sudah tebang itu kan Pak, yang misalnya sudah saya mau panen, saya tebang batang yang itu kan Pak, jadi saya tebang sampai bawah, dia bakal tumbuh kayak seperti ini Pak, anakan seperti ini. Oh iya, Ya seperti ini Pak, kan ada tumbuh anakan lagi Pak. Nah, saya seperti itu aja Pak. Lalu kalau misalnya saya jumpa anakan di sekitar pisang ini Pak, saya gali lalu pindahkan ke lahan lain lagi gitu Pak. oh iya, bisa juga Bapak jual anakan ini, banyak biasanya Pak orang cari-cari itu apa bibit-bibit pisang tuh Pak ya, karena pisang ini sangat bagus gitu Pak. Iya. Apalagi sekarang nih agak kurang gitu petani pisang. Iya Pak, agak kurang sudah. Mereka ini lebih fokusnya ini di apalagi di desa sini sawit aja semua Pak. Ya itulah, itu lebih bagusnya sih apa namanya, adalah makanan kayak gini, karena kan kita tahu kayak misalnya makanan-makanan di pinggir jalan itu kita biasa ketemukan apa namanya nih, gorengan itu pasti Iya. ada pisangnya Pak. Iya. Jadi ya bisa dibilang teruslah budidaya pisang ini Pak, karena pisang ini sangat bagus Pak sebetulnya. Iya Pak. Dan untuk mungkin Bapak tidak tahu, cuman saya memberitahu gitu. Iya Pak. Pisang ini Betul, kan dia tuh tumbuh di tanah yang bertekstur aluvial. Nah, jadi seperti itu, pisang itu tumbuh di tanah yang bertekstur aluvial. Tapi sebetulnya memang pisang ini sangat bagus, tumbuh di mana-mana aja gitu Pak kan. Walaupun kita tanam dimanapun tetap tumbuh. Begitu Pak. Jadi betapa bagusnya pisang ini Pak ya. Oh, iya. Oke, mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Iya Pak, terima Mungkin- kasih anunya Pak, informasi apa, saran-saran untuk saya ini Pak yang membudidayakan pisang ini lah Pak. Terima kasih sarannya. Iya Pak, ya sebetulnya saya melakukan begini itu karena saya mendengar gitu dari masyarakat tentang pembicaraan burung. Jadi saya terjun langsung ke masyarakat, cuman kasih pencerahan bagaimana bagusnya si petani gitu Pak. Karena apa namanya, kita tuh ingin bagaimana si petaninya supaya ini kedepannya lebih baik gitu Pak. Oh iya. Kendala-kendala apa yang dialami itu kami tetap menolong Pak. Iya Pak. Jadi terima kalau kasih. misalnya Bapak masih ada kendala, kami siap membantu. Entah itu dari segi pupuk kami bisa membantu Pak, entah dari segi apa namanya, hasil produksi kami tetap bisa membantu gitu. Walaupun yang kami bantu tuh cuman membantu menghubungkan gitu Pak kepada para pengepul ataupun kepada para yang apa namanya, yang mengkasih pupuk gitu Pak. Oh iya Pak. Oke, mungkin itu yang apa namanya saya dapat memberikan gitu Pak. Apa sih yang lebih baiknya untuk tanaman pisang ini? Oke, ayo teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada para bapak petani, dan juga kita lihat bahwa pohon pisang ini itu sangat bermanfaat gitu bagi masyarakat. Bukan cuma bermanfaat dari segi makanan, tapi digunakan apa ya? Bisa dibilang pisang ini bisa serbaguna gitu. Digunakannya itu. Jadi marilah kita bertani pisang. Sekian dan terima kasih.
you and me are bored of regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting higher